Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya Edwin Rahmatullah di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai teks ceramah. Nah, kita mulai dari pengertian ya. Di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Nah, dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian ceramah adalah suatu cara penyampaian sebuah materi dan informasi. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri dari ceramah. Ini diantaranya ceramah itu disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Nah, di sini jelas ya bahwasan ceramah itu sifatnya menyampaikan informasi sehingga orang yang menyampaikan pun harus memiliki keahlian dalam bidangnya. Ciri yang kedua, memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Dan isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Maksud objektif di sini adalah sesuai dengan fakta yang apa adanya, ya, tidak direka-reka. Isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Bahasa yang digunakan penceramah harus mudah dipahami oleh pendengar. Jenis ceramah diantaranya ada ceramah khusus dan ada ceramah umum. Nah, cirinya ceramah khusus itu adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada halayak tertentu dan bersifat khusus. Sekali lagi, ceramah khusus itu ini hanya ditujukan kepada halayak tertentu dan sifatnya khusus. Yang kedua, ceramah umum. Ciri ceramah umum adalah biasanya memberikan informasi ditujukan kepada halayak ramai atau masyarakat luas, jadi umum. Kemudian ceramah umum itu sifatnya menyeluruh, tidak ada batasan. Yang berikutnya, tujuan ceramah. Tujuan ceramah diantaranya informatif atau instruktif, yaitu memberikan informasi, persuasif, mengajak atau mempengaruhi pendengar agar mengikuti pembicara, argumentatif ini untuk meyakinkan pendengar melalui pendapat-pendapat, deskriptif untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan, rekreatif artinya untuk menghibur atau menggembirakan pendengar, dan naratif artinya untuk menceritakan sesuatu hal kepada pendengar. Unsur-unsur ceramah diantaranya penceramah, pendengar, materi ceramah, media ceramah, dan metode ceramah. Yang berikutnya adalah metode-metode ceramah. Di antaranya ada impromptu, yaitu metode ceramah tanpa persiapan, memoriter, metode dengan cara menghafal, manuskrip, membaca naskah, dan extemporan, yaitu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Kita masuk ke struktur teks ceramah. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga penegasan kembali. Kita akan bahas struktur teks ceramah. Yang pertama pendahuluan. Nah, ini ada pembuka, ada pengenalan isu. Dalam pembuka ini ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Dalam pengenalan isu, ini merupakan gambaran permasalahan umum atau deskripsi mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian bagian isi, ini berupa rangkaian argumen atau uraian pendapat disertai dengan fakta-fakta. Dan yang terakhir adalah penutup. Ini merupakan penegasan kembali dan kata-kata penutup. Dalam penegasan kembali, ini bisa berupa simpulan, rangkuman, penguatan, ataupun saran. Dalam kata-kata penutup, ini bisa berupa kalimat penutup, ucapan permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Kita masuk ke contohnya. Nah, contoh yang pertama di bagian pendahuluan. Di sini ada Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Ini merupakan ucapan salam pembuka. Ya, sekali lagi ini adalah salam pembuka. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bandung dan seterusnya. Di sini ada ucapan-ucapan penghormatan. Ya, ucapan penghormatan. Kemudian masuk ke puji dan syukur kita panjatkan. Kita masuk ke ucapan-ucapan syukur. Nah, setelah itu masuk ke di sini ada pembuka ya, kalimat pembuka.
atau disebut juga dengan pengenalan isu, ya, yaitu gambaran permasalahan umum atau deskripsi mengenai topik yang akan dibahas. Ini ya. Jadi ini adalah pengenalan isu atau gambaran umumnya. Yang berikutnya masuk ke bagian isi. Ya, ini berupa rangkaian argumen ya atau fakta-fakta. Kemudian setelah itu masuk ke penutup. Nah, dalam penutup ini contohnya bisa berupa rangkuman, bisa kesimpulan, bisa saran. Nah, kemudian setelah itu ada penutup, kata-kata penutup. Nah, di sini masuk ke kata penutup, ya. Kemudian ada ucapan maaf, ucapan terima kasih, dan juga salam penutup. Salam penutup. Yang berikutnya adalah ciri kebahasaan dari teks ceramah. Di antaranya yang pertama mengandung kata sapaan. Contohnya hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengandung kata ganti orang pertama. Nah, misalkan saya, kami, kita, dan sebagainya. Yang ketiga, mengandung kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik ceramah. Contohnya, kalau misalkan yang dibahas ada kebahasaan atau sastra, istilah yang muncul biasanya berupa kebahasaan dasar dan sastra, misalkan prosa, puisi, dan lain sebagainya. Kalau misalkan topiknya berkenaan dengan pendidikan, maka istilah yang muncul pun berkenaan dengan pendidikan. Ya, kalau misalkan temanya ini tentang kesehatan, biasanya istilah-istilah yang muncul berupa istilah di kesehatan dan lain sebagainya. Yang keempat, kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Nah, contohnya dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka sebab. Yang kelima, mengandung kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau hubungan yang menyatakan urutan waktu. Nah, di antaranya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, dan sebagainya. 6. Kata-kata perbandingan atau pertentangan. Misalkan sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kata kerja mental. Misalkan memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, menduga, berpendapat, dan sebagainya. Dan yang kedelapan, kata-kata persuasif ya, atau mengandung ajakan atau mempengaruhi audiensnya agar mengikuti ke pembicara. Misalkan diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan juga harus. Ya, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara memberikan subscribe, like, dan komennya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, selamat pagi, sampai